Jenengan itu sana bapak-bapak kah? La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Tanpa saya bapak-bapak kah? 1, 2, 3. La walaupun ada tuh bapak-bapak ujung nanti kau dengar Allah Rasulullah, yang penting ikut ke. Kenapa dizikirkan kalimat ini dalam kitab Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan Ummu Su'aib karena anak pertamanya namanya Su'aib kan? Maka itu contoh dari Nabi. Anak pertama kita jadi dia dipanggilkan. Pertama pun namanya Gobus. Jadi saya dipanggil bapaknya Gobus. Contoh ini. Allahu Akbar ya Karim. Jadi kata Ummu Su'aib, Su'aib anakku, kalau meninggal ke anak sudah mati kubur, berdiri tidak jauh dari kepalaku, kemudian ingatkan saya kalimat la ilaha. Pada saat meninggalnya ibundanya, dia betul-betul tunaikan apa yang menjadi wasiat ibunya. Dia berdiri, kemudian beliau mengatakan, ya Ummu Su'aib, janganlah lupa kalimat la ilaha. Malamnya Allah kasih ketemu dalam mimpi ibundanya. Lalu apa kata ibunya? Untung anak engkau ingatkan saya kalimat la ilaha. Jadi ruh ketika Allah mau pertemukan dalam bentuk petunjuk, maka melalui mimpi yang datang dalam bentuk kesurupan itu jin. Amit manis. Baik Bapak Ibu. Jadi kalau Allah mau pertemukan itu ruh melalui mimpi. Kalau yang kesurupan ada namanya jin qari, yang tahu persis tentang perbuatan akhlak tak, cara bicara tak, karena dari kecil kena ikuti. Hanya hati-hati. Jadi kita kembali Bapak Ibu. Kenapa mesti dizikarkan kalimat ini? Karena ada namanya alam kubur, ada kehidupan setelah kematian. Seandainya tidak ada kehidupan kubur, maka tidak nasuruh Nabi kalau lewat ke pekuburan ucapkan salam. Siapa yang kita mau ucap salam kalau tidak ada kehidupan? Jangan dipandang remeh. Orang yang selalu mengucapkan salam kalau lewat ke pekuburan, kalau meninggal nanti dibawa jenazahnya, kata penghuni kubur, datang orang baik kan? Apa kebaikannya? Setiap lewat kita pasti doakan kita. Assalamualaikum ya ahlal. Jangan lagi tunggu jawabannya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Singgah ki. Kira-kira sini. Tidak bagus nggak tahu disuruh disinggah baru tidak mau. Agaknya Bapak Ibu sekalipun tidak ada hari-hari khusus untuk ziarah kubur, tapi kalau mau dirasakan kehadiran tak bagi penghuni kubur kan, maka ziarah di hari Jumat atau satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Afdalnya malam Jumat jam-jam 2. Saya pernah merasakan ziarah kubur setengah 2 jam 2, tidak ada ganggu ki, tidak ada minta-minta sedekah, tidak ada. Kan ada orang yang bilang tergantung kalau ada orang minta sedekah, aku bilang bawa ke uang 2.000, kebiar 2.000 untuk udah bahagia jin. Tapi biasa baru kebiasaanku kalau doa aku pejamkan mataku, biasa aku belum buka nih berbahas di depanku. Aku bilang kalau tidak mau diganggu jam 2 malam. Palingan lagi COVID gitu. Doakan juga. Ada teman Ustaz kan ibunya itu dikuburkan dia di Tondro Makassar, ada pekuburan sebelah kanan kan? Apa? Antong Sakura, Andi Tondro sekitar kuburan. Jadi
Jam 12 malam pulang ceramah single pas malam Jumat. Otong merasakan bagaimana ziarah kubur jam-jam 12 ke atas. Bilang bagaimana perasaan Ustaz, hening betul-betul ditahu itu bagi dirasakan nih bagaimana itu mati. Tidak ada orang, tidak ada Ustaz, tidak ada. Pas kak masuk, ama sudah gak doa, keluar Pak baru ada orang menelpon di atas di kuburan, kan tadi tidak ada. Dari tanya gitu, anak muda, aku tidak bikin di sini, bilang menelpon Ustaz. Kenapa jauh sekali menelpon itu nih karena di bawah tidak ada signal jadi naik. Boleh serius kan gambar candanya bisa aja tidak ada. La ilaha illallah. Ini. Berapa ukurannya kubur kan? Orang kaya sama, orang miskin. Ada orang kaya kuburannya 1 hektar. 3 rumah tak dulu dikontrakkan, masih ada kos-kosan tak, 1 kos-kosan 10 kamar. Berarti 2 kos-kosan tak 20 kamar, Masya Allah. Masih ada tanah kaplin tak, masih ada sawah tak yang masih produktif setiap tahunnya. Meninggal ki, dicarikan ki ukuran tanah 2x1 bukan tanah tak dan bahkan dibayar ki. Kuburan umum di Makassar 1 sampai 7 juta. Kalau mau ki agak mahal Pak Bangnya di Patung Masa, sekitar 20 jutaan. Ada sekarang Jalan Malino di mahal lagi 25 juta. Kemungkinan besar di situ tidak ada malaikat mungkar nakir. Masuk free apa? Full AC dan free wifi. Jadi saya buka warkop Ustaz. Subhanallah. Dan kita ini lebih lama dikubur daripada hidup tak di dunia. Almarhum 49 tahun dikubur belum tentu 49 tahun, kiamat kita belum tahu. Bagaimana yang meninggal ke tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi, sekarang 2024. Berapa tahun nih? 2024 tahun. Subhanallah. Nah kita ini calon penghuni kubur semua. Itu mati tidak mesti harus sakit orang. Itu mati tidak mesti harus tak tua. Yang anak-anak yang masih muda ini baru-baru ya. Yang itu motor apa ya? Listrik. Coba. Makanya jangan harus dibeli dengan tongkol. Karena kalau anak tidak tahu gimana dia, pokoknya nak pasti. Bahkan rata-rata yang meninggal ke muda-muda ya, masuk muda 49. Makanya saya tanya teman-teman Ustadz yang ceramah yang aku bilang, kenapa rata-rata yang meninggal ke muda-mudi? Nah, memang Ustadz, pantauannya sekarang malaikat maut yang muda-muda. Bagaimana yang tua ya tidak perlu dipantau, insya Allah nanti sendiri gitu. Artinya kalau yang muda sih dia mati, apalagi dia tua. Yang patut kita syukur itu mati tidak berurutan seperti lahir. Kalau lahir berurutan, mesti kita duluan, baru orang tua tak, baru saudara tertua tak, baru anda, baru adik tak. Mati tidak mesti begitu. Terkadang cucu duluan daripada nenek. Apa hikmahnya? Supaya kita tidak stres. Bayangkan kalau berurutan mati seperti lahir, stres kalau meninggal di kakak. Siapa yang meninggal? Kakakku. Jadi setelah itu saya. Jadi dia jalan-jalan nggak bisa mati di jalan, aku mati. Biasa. Nah kita hampir setiap hari doakan jadi tak mati. Naik listrik kah? Mati mah. Naik miras kah? Mati mah. Gas kah? Mati. Cepat mati. Allahu Akbar. Itu kubur seandainya bisa didengar ke 5 sampai 7 kali apa? Nah panggil calon penghuninya, kita calon penghuni kubur. Kata kubur anda baitul wahdah, saya di rumah kesendirian. Faja'ala kamunisan, bawa temanmu dari dunia. Siapa teman tak? Suami, tidak mungkin teman. Istri, anak-anak, apalagi teman. Yang biasa kita sama-sama. Lalu teman terbaik tak apa? Liqra'atil Quran. Kalau masih biasa kita mengaji. Makanya qiraatul Quran itu dibaca, Qurannya didengar di minimal untuk derita. Kalau tidak didengar kita bukan baca namanya. Menyimak dia. Kalau baca itu namanya dibaca minimal untuk derita, dengar kita. Karena bacaan Quran yang kita dengar sendiri akan menjadi pengobat dari penyakit kita. Jadi terapi.
terapi sendiri dirita atau ruqyah sendiri dengan bacaan Quran. Jangan lomba-lomba. Makanya kalau mengaji niatkan, ya Allah, mudah-mudahan setiap ayat yang saya baca dapatkah hidayah. Kita lomba-lomba supaya cepat selesai. Yang kedua, ya Allah, mudah-mudahan jadikan tong ahli Quran. Begini, kalau masuk ke dalam golongan keluarga Quran, yang mengaji tadi habis 30 juz. Kalau 30 juz, 7 turunan yang bawa masuk surga, kakeknya, neneknya, bapaknya, mamanya, omnya, tantenya, kecuali tante yang dipilihkan. Sekarang orang mau belajar mengaji mudah Bapak Ibu, bisa didatangkan guru, tak datang ke rumah, taksin bacaan Quran. Dulu orang tua tak mengaji, datang di rumahnya gurunya tidak langsung mengaji, angkat air ke dulu. Jauhnya itu air ke diangkat Apakah sampai di rumahnya sudah itu dibersihkan lagi rumahnya? Sayang kalau salah masih nak pukul ki. Dan itu guru bukan cuma di tempat mengaji, sampai keluar lagi main-main tetap di guru. Apaan kau terus sudah mengaji itu? Belum pi. Coba subhanallah. Nah ini penting. Ustaz, bagaimana supaya anak-anak bisa bertahan di pesantren tahfizul Qur'annya dong? Aku bilang pertama, tabi. Yang dibikin makanannya di rumah daripada di pondok. Nah, jadi kalau pulang anak jangan di servis ki. Pulang makan ya, sudah nih. Aku makan apa? Nah, ini nambah apa kena lupa pesantrennya. Nabi di sini. Pasti bawa pulang. Apa nelpon nih? Banyak sakitnya sakit. Dulu saya mau meninggal baru dijemput kah? Berada di 5 tahun di pesantren, masak sendiri, mencuci sendiri. Sekarang pesantren enak, dimasakkan, dilondrikan. Tidak disuruh lagi berkebun. Coba, enaknya sekarang tinggal belajar maknya anak. Yang kedua yang kita terlalu sering jenguki, di masa menjenguknya jangan datang sekali-kali. Rindu, sudah. Mau tidak mau itu anak pasti berpisah sama orang tuanya. Kalau anak perempuan sudah menikah diambil sama suaminya, tidak bisa ditahan. Kalau anak laki-laki cari tahu rumah yang lain, dia nih kontrak. Karena pikir anak laki-laki kita tidak semua mertua cocok sama menentuna, ya kan? Iya, orang-orang Surabaya kalau menikah nak kumpul ke keluarganya, tapi ibu bapak ya jangan dihalangi ke kodendi. Kalau sudah kau menikah, mau cari rumah biar nih kontrak atau koska, mau kurasakan bagaimana berumah tangga. Kalau kita Bugis Makassar kan tidak, di sini lagi tinggal mau ke mana? Kapan bila keluar? Bertengkar di sebuah mertua. Tapi tidak ada di sini. Anda tahu deh. Kenapa bilang jahat di mertuaku? Berapa lama di rumahnya? 10 tahun. Itu bukan jahat itu. Kamu pun tidak bersyukur. 2 periode ini ke apa? Subhanallah. Lewatkan biar tuh beberapa ayat Al-Quran kita baca. Karena Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, akan menjadi teman tak. Mudah-mudahan semua bacaan Quran tak diperhitungkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Yang kedua, apa kata kubur? Ana baituz zulmah, saya adalah rumah yang paling gelap. Fanawwiruni, bawa cahayamu dari dunia. Apa cahaya? Saya bawa cahaya itu karena kebetulan kerja di PLN. Ada yang begini. Lalu apa? Di qiyamil lail. Itu cuma 2 rakaat tambah witir, atau cuma witir. Itu qiyamil lail. Nabi itu tidak pernah lewatkan witir. Ada 3 kata Nabi, ada 3 yang kuwajibkan atas diriku dan sunnah bagi kalian. Yang pertama witir, yang kedua kurban, yang ketiga adalah sholat duha. Hadis lain mengatakan Yaumul Bid, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Nah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, jangankan itu salat malam, salat 5 waktu saja. Saya yakin seluruh yang hadir kami tidak pernah kita tinggalkan 5 waktunya. Tunda-tundaan nanti banyak. Zuhur, mami asar, pas salam asar maghrib nih, Allah. Kenapa mudah sekali? Kenapa cepat sekali asar? Bukan cepat kita yang terlalu lama.
Maka Ustaz, enak itu di tanah suci, tidak ada di mengaji masjid, tidak ada di sholawatan, langsung di azan, tapi orang berbondong-bondong ke masjid. Aku bilang itu di tanah suci orang menunggu waktu. Kita di Makassar waktu tunggu ki. Kenapa dikasih mengaji supaya sadar ki, mau masuk waktu siap ki. Kenapa harus siap? Ya belum mandi ki, kasih wangi, kasih rapi ki. Karena kita mau hadapi Allah, mau kita pergi acara kawinannya keluarga kita setengah jam harus rapi, cantik, wangi. Siapa kita kasih lihat teman tetangga. Karena kalau kalau tidak bagus penampilan tak malu-malu ki. Sama Allah dong, al-jumal, al-kaji, wal-dastain, wal-abayum. Allahu Akbar. Sudah pun tidak mandi mikat 9 menghadap lagi pada Allah. Allah. Jauh makin. Keringat. Coba bersih-bersih sedikit. Biar agak lambat sedikit tapi bersih sedikit dulu. Itu dikasih mengaji. Oh pengantin. Bahkan ada mungkin tadi tak pergi pang. Ada nenek usianya 99 tahun meninggal. Kalau melihat ada hal yang begitu, maunya itu perasaan hatimu nak kasih begitu. Pakaian yang kau pakai menghadap Allah, motor dipakai pestata di dulu dikasih begitu. Nanti tidak. Jadi ya. Tapi apa bahasa kalau masih mengaji masih lama. Masih lama. Anu dulu tidur. Assalatu wassalamu alaik. Masih ada 10 menit baru azan itu kalau baru salawat. Nah, situ dulu apa santai-santai nih. Pas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan yang pintar-pintar ke azan itu orang yang azan pahalanya besar. Bilal bin Rabah sudah kedengaran punya sadarnya dalam surga. Amalannya apa? Tuhan azannya begitu Rasul Madinah. Masjid Nabawi. Oke, sekarang kalau mau ke irama azan banyak bin. Masuk di YouTube irama azan apa? Bayati, Nahawan, Sika, Ros, ada. Tadi kan macam-macam irama ada kalau kan ini lagi. Tapi saya masih suka itu yang zaman-zaman dulu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku ingat ke MTPI itu dulu. Atau mau ke ala India, ada ala India. Allah. Serius kan? Yang tidak percaya buka di YouTube, cari di azan ala India. Jadi saya mengatakan, jadi itu orang tua ya kalau azan tidak salah di ala India nampi. Ayah. Allahu Akbar. Bagus sih kalau subuh pasti bangun orang. Jangan dia bangun. Allahu Akbar. Tapi apa bahasa kalau azan? Masih ada 7 menit baru qomat ki. Kalau masih besar alamin berapa? Kalau subuh berapa menit? 15 menit masih lama. Iqamat baru buru-buru ki wudu. Sesuatu yang diburu-buru terkadang tidak sempurna. Wudu kalau buru-buru ki. Bayangkan kalau bagian wajib dibasuh kemudian tidak dibasah. Maka tidak sah wudu tak? Tidak sah wudu berarti tidak sah salat. Bahkan ada bapak-bapak saking buru-burunya di jalan timurna kencing bajunya, kencing di bawah ke di atas ke di bawah. Kapan dia sadar takbir pingsan kencing. Ada bahkan ibu-ibu kerukuk ibarat lihat mungkin anak tak balik gila. Tidak ada kapan tahu di sini. Pulang baru dikasih ditegur ke sama tetangganya, Bu, dari sholat dia. Mungkin kenapa aku? Tak balik. Ilaha illallah. Sudah tomat lagi sholat. Tak balik tomat yang mereka karena jaga. Karena buru-buru ki. Coba bayangkan babu dia. Allahu Akbar. Sholat. Makanya almarhum anaknya berapa? 3, yang paling kecil 5 bulan. Berapa bersaudara almarhum? 5 dik. Laki-laki berapa? 2. Habis bagi saudara laki-lakinya, walaupun saudara perempuannya, kalau ada di rezeki kita perhatikan anaknya almarhum. Jadi itu tanggung jawab bukan kepada istri, kepada saudaranya. Pada saudara kalau ada ya, karena ini pun anak, kalau pun menjadi anak yang hebat, yang baik, tetap saja dapat pahala. Yang tidak ada lagi hubungan darah, apalagi yang ada hubungan darah. Dan begitu, apalagi anak yatim. Anak yatim itu kalau belum dibalik dikatakan anak yatim.
Nggak tahu tema kalau saya pintu cowok minta pisau mau menikah. Ya. Kalau yatim itu sebelum sampai, makanya kalaupun ada hartanya maka disimpan sama saudara laki-lakinya sampai anak itu sanggup membawa hartanya sendiri, dan ketika dikembalikan harta itu jangan kau kurangi walaupun secuil, karena secuil pun akan neraka tanpa. Makanya ini penting. Jadi bukan dibebankan kepada istrinya, ibunya, tapi kepada ingat ini kemanakan kita, itu penting. Nah, jadi kalau tantin ada rezeki, apa susahnya? Omnya ada rezekinya, apa? Ada tumpar yang itu berjanji, dia bilang, iya, tanam aku di situ, saudaraku, anakmu aku kasih kedua, aku sampai kuliah, aku biayai. Alhamdulillah sampai sekarang, lupa. Ketemu kita dikasih, alhamdulillah sekali setahun ketemu tak 200 dikasihkan, cukup itu. Hanya tak. Jadi kita kembali Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Apalagi kalau salat lail, salat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yad'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sepertiga malam turun di langitnya dunia, yang susah-susah ya bangun ki, yang mau urusannya dimudahkan bangun ki, yang mau anak-anaknya berhasil mau ki, tapi kan terkadang tertidur ki. Kan begitu. Signal tak kuat di jam-jam 3 lewat. Menelpon ki habis maghrib, habis isya, alam penting tertulis menyambungkan, jengkel. Apa signal kalau sekali. Coba kita menelpon jam-jam 2 ke atas. Signal kuat, kenapa? Tidur semua yang biasa, hai guys. Itu yang banyak pakai jaringan. Tidur nih. Makanya kita tidak pergunakan ibu-ibu anak-anak kan, menggeng jam 3 ke atas, karena signalnya kuat. Ya, subhanallah, Bapak Ibu, jamaah tazkiratul maut yang dimuliakan Allah. Itu yang kedua. Kuliahnya di jamu, sensitifnya ini bukan di sini. Kuliahnya jam berapa? Saya naik tadi sebelum 8:30, jadi sebelum 9:30 saya tomat. Nanti kado duduknya di bosa tak repot. Jadi kita kembali Bapak Ibu jemaah tazkiratul maut yang dimuliakan Allah. Yang ketiga apa kata kubur? Anak itu turab. Saya adalah rumah yang dikelilingi tanah, atasku tanah, kiri kananku tanah, bawahku tanah. Fahmilun firas, bawa ke tempat tidurmu. Apa tempat tidur? Taking coil, spring bed. Tidak bisa masuk. Harus di luar situ kubur tak. Lalu apa tempat tidur tak? Al-amalus soleh, amal soleh. Yang mana itu amal soleh? Perbuatan baik tak. Mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi yang kita sandarkan di hadapan Allah. Makanya saya masih ingat itu dulu. Waktu masih di pondok, kalau kerja bakti nih, kalau kerja bakti nih diputar itu lagu-lagu kasih dia. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana orang ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadat. Lagi pada saat lagu-lagu sedih, malam bantu aku untuk luluhkan dia, bintang bantu aku untuk tenangkan dia dari rasa cemburu. Dari rasa soalnya iya. Hanya di lagu-lagu tentang ayam. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Itu enak. Bapak itu jarang bicara tapi hatinya anak. Makanya kalau ada bapak tidak percaya sama anaknya, bapak palsu. Biar preman kalau dia anak-anaknya dulu hatinya.
Nah, memang aku pernah begitu sama keluarga aku. Jangan cerita masa lalu. Memang tidak boleh. Kalau kita sudah berubah, tobat lagi, memang mungkin bermaksud kayak dulu. Jadi suruh cerita orang lain sama anak. Dan kalau ada orang aku jangkit. Begitu juga kita tidak boleh bicarakan. Dulu bapak begini jangkit. Karena kapan anak tak mengulangi perbuatan tidak bisa dibicara. Jadi apa? Nah, apa dulu tunjuk jadi umur berapa kalau tobat bapak? 35 tahun bisa. Bisa kan? Dan boleh kalau keburukan tak dijadikan sama dan kasih tahu tetangga kalau tak jangan lalu. Maaf, kasih tahu dulu anak tentang saya dulu. Tidak boleh. Kalau orang sudah berubah tidak boleh mencerita keburukan-keburukan. Ini tidak. Kau itu dulu. Kenapa tahu? Ini. Jadi tempat tidur tak? Apa? Maaf, Bapak Ibu. Jadi semua jadi ibadah. Bangun tidur kita jadi ibadah. Kenapa bisa jadi ibadah? Karena kita bangun tidur sandarkan di hadapan Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Setelah bangun tidur pasti cari ke toilet. Kita semuanya yang bangun pasti cari toilet. Nah, tidak semua orang masuk toilet jadi pahala, kecuali kita sandarkan di hadapan Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Kemudian kaki kiri. Kenapa kaki kiri? Kaki kiri ternyata berhubungan dengan paru-paru kanan. Masuk di toilet kaki kiri, kalau ada virus dalam toilet maka ditepis sama paru-paru kanan. Kaki kanan jantung. Masuk di toilet kaki kanan jatuh bisa sakit karena jantung. Saya Ustaz dulu kakiku masuk. Makanya biasa ada orang jatuh di toilet jarang selamat itu. Apalagi kalau kaki kanan. Jadi meninggal tiba-tiba dibilang jantung nih. Itu cap pembuluh darah. Kalau orang Makassar bilang kajak kalah nih. Nih bahasa Indonesia sana ketangkapan. Tapi pintar semua di bahasa. Jadi ada teman yang bilang kok sekali pun pintar di bahasa Indonesia, bahasa Makassar, bahasa Bugis, ada pasti bahasa Bugis Makassar yang tidak ditahu kan bahasa Indonesia apa yang tidak ada bahasa Makassarnya, bahasa Indonesia atau bahasa Bugisnya. Apa itu Nabi bilang? Terima kasih. Tidak ada katanya begitu. Apa bahasa Bugis, bahasa Makassar terima kasih. Jadi kalau Inggris tak ada thank you. Kalau Jepang ada tong arigato sarima. Kalau Korea ada kan kamsahamnida. Kalau Jawa ada tong matur. Makassar apa? Nah, karena orang Bugis kenapa tidak ada? Karena orang Bugis Makassar tidak tahu berterima kasih. Allahu Akbar. Artinya kalau dikasih sesuatu tidak mau dikalah. Jadi tidak sempat orang terima kasih. Orang itu langsung terima kasih sama dia karena dia apa yang kasih sama dia. Nah, itu yang begitu tua yang tidak. Karena punya pelit. Allahu Akbar. Ini Bapak. Keluar toilet jadi pahala, jadi ibadah. Ghufranaka. Pakaian jadi ibadah. Bercermin jadi ibadah. Naik kendaraan jadi ibadah. Keluar rumah jadi ibadah. Semuanya jadi subhanallah. Itu yang ketiga. Yang keempat, dua mana ini doang. Yang keempat, apa kata kubur? Ana baitul azani, saya adalah rumah yang dikelilingi binatang buas. Fahmilut teriak, bawa ke bentengmu. Apa benteng tak? Penghalang tak? Bismillah. Kayaknya jangan dipandang remeh. Bismillah. Dalam Al-Quran 114 surah 1 yang tidak diawali Bismillah, surat Taubah. Lainnya ada Bismillahnya. Iya. Bahkan ada doa dalam bentuk Bismillah yang diajarkan oleh Nabi Allah Khidir ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan menjadi pembukaan setiap ceramahnya Kiai Haji Amirullah Amri Qaram. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukhul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yusrifus su'ah illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min nikmatin faminallah.
Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Tanya apapun bismillah, makan bismillah, minum bismillah. Keluar rumah, kunci pintu rumahmu bismillah. Orang yang mengunci rumahnya dengan bismillah, tidak ada yang bisa buka itu rumah, pintunya, jendelanya, apapun, kalau dia punya niat jahat. Makanya ada rumah itu mewah, ditinggalkan sama tuan rumahnya rekreasi, pulangnya dirampok, ternyata rumahnya satu. Untung ada CCTV yang menyorot ke rumahnya, didapat pelakunya. Pada saat diinterogasi ditanya, kenapa tidak sekalian merampok itu sebelahnya? Dia bilang satu di rumah kuliah. Kenapa tidak lihat ke amalannya? Ternyata tidak pernah bacakan bismillah pintu rumahnya. Ada seorang santri yang dibilang sama teman-temannya yang lain paling terbelakang kodong otaknya, IQ-nya itu rendah. Bahkan dia bertanya sama gurunya, guru, apa amalan yang bagus untuk saya? Karena melihat itu mau jangan kecewakan ini anak murid kah, anak santri ya. Kata gurunya, amalkan minna bismillah. Apapun kesulitanmu, apapun susah-susahmu, baca bismillah. Itu tempat mengajinya menyeberang sungai. Itu kapal perahu satu kali dia memuat mengangkut pulang lagi ditunggui, bro. Jadi kalau mau menyeberang ini, kalau terlambat tidak bisa balik itu kapal. Nah, itu godong yang satu terlambat di tengahnya itu sungainya, tidak bisa balik. Nah, ingat itu gurunya di doa, apapun kesulitanmu tawakal kepada Allah, baca itu ayat, baca bismillah. Kalau tutup matanya, lari di atasnya air, akhirnya kamu sampai itu di perahuan. Subhanallah, mengaku semua itu murid-murid yang lain, subhanallah, ternyata tidak bisa tumi dia luar biasa ini. Subhanallah. Dia bilang, apa ini? Dia bilang, ada tuh. Suatu hari gurunya yang terlambat. Ada itu santri di atas. Guru. Nggak bisa nih. Guru, baca itu yang tidak terlalu. Doa man, bismillah guru. Ragu guru, nggak mau. Talang ini. Ternyata tidak semua itu guru. Tapi maksudnya ada amalan yang betul-betul hakul yakin, insya Allah. Gurunya terlalu banyak amalannya, khusus toh. Allah, bukan berarti lebih hebat daripada gurunya, tidak. Artinya amalannya beda toh. Jadi karomanya lentongi, bukan lagi di atasnya. Dia karomah yang diberikan Allah untuknya, bisa jalan di atasnya. Kan ada. Kata bergantung hakul yakin. Menyembeli, bismillah. Makanya perhatikan yang menyembeli ayam potontai. Bismillah gitu. Bismillah Ustaz, tapi masih ada rokok di mulutnya. Jadi bagaimana? Simpang ini rokok. Ya. Apalagi ini mau musim kurban ya. Masya Allah. Mesti besar al-amin kapan banyak mie sapi masuk deh. Lapam ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan masih bertambah sampai hari raya ini. Saya bapak ibu ku tahu itu doanya menyembeli, ku tontongi cara-caranya, tapi belum mau pak. Masih ada yang senior lebih hebat dan tidak ada pisau yang tajam sekali bisa dilapat. Syaratnya kan menyembeli pisaunya harus tajam. Subhanallah. Makanya Nabi Ibrahim ketika menyembeli Ismail alaihissalam, tapi tabe. Itu Nabiullah Ibrahim tidak pernah Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya. Masa Allah yang maha pengasih, maha penyayang menyuruh seorang bapak membunuh anaknya? Nggak mungkin. Lalu kenapa? Nabi Ibrahim itu orang kaya. Kekayaannya Nabi Ibrahim, anjing penjaga ternaknya saja jumlahnya 12.000 ekor. Setiap anjing berkalungkan emas. Makanya berkalungkan emas yang kita bangga. Nabi Ibrahim anjing. Jadi kalau bilang sekarang banyak orang kaya, ada tas emas, ada kalung emas, Abdurrahman bin Auf, kampaknya dari emas. Kampak, berapa memang itu kilo? Subhanallah, itu Nabi, itu Abdurrahman bin Auf, orang kayanya Madinah. 3 bulan di Madinah menjadi orang terkaya ketiga di Madinah. 1 tahun, kampaknya dari emas. Itu usahanya beliau. 600 truk
emas perak setiap bulan masuk di usahanya. Tapi santai nih. Nggak pernah bilang Allah ada Allah yang jaga. Kapan dia bahagia? Apa bahagia? Senang tidak? Kapan dia bahagia? Ketika beliau bisa sholat tahajud. Kita baru 2 juta gaji, tidak bisa mungkin apa? Sholat lagi sibuk. Mana sibuk? Alhamdulillah sibuk. Kata Allah, berapa menit itu pun terkadang banyak Makanya ketika disembelih Nabi Ismail, pisau yang paling dipakai Nabi Ibrahim, pisau yang paling tajam di dunia. Nabi Ibrahim kaya, pernah berkorban 1000 ekor onta, satu onta harganya 25 juta, dikali 1000 25 miliar. Belum ada lebih orang Makassar pernah berkorban 1000 ekor sapi. Saya alhamdulillah baru 100 kambing kukurbankan. Itu pun masih kambing-kambing. Kambing pisang. Ada itu kisah kalau bunyi-bunyi sedikit baru dicampur terigu. Kamilas sunah. Kambing, apa dia ada kambing. Nah, ini. Jadi pada saat dia berkurban 1000 ekor onta, dia pun mengatakan, ya Allah jangan hartaku, engkau beri saya anak, belum punya anaknya, aku beli kalau engkau mau. Nah, ini makanya pada saat anaknya ditagih janjinya. Jadi bukan jadi suruh bulan ditagih di mana janjinya. Sama tuh kita yang cari ke baru-baru ditagih tuh janji, mana janji? Nah, diingatkan, bukan ditagih, diingat kemana janji tak? Dikasih mana? Mimpi. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Kulihat anak dalam mimpiku sendiri bagaimana pendudukan menurut tak. Fanzur madza tara qala ya abti fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah as-sabirin. Maka dibawa dengan pisau yang paling tajam di dunia. Pisau yang paling tajam di dunia. Yang pertama adalah tajam di pisaunya Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih Nabi Ismail. Pisau yang kedua adalah pedangnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yakni Zulfaqar. Makanya Bapak Ibu harus tajam. Kenapa harus tajam? Supaya cepat diselesainya dan tidak selama merasakan sakit itu hewan. Kalau tajam 3 kali tarikan di 1, 2, 3 dan tidak bisa digemas. Ada pun orang menyembelih kayak mau menakarap pun sapi santai ya. Bukan mau membuninya, kamu membelinya. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Minka walaka. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Memang saya bekerja sayang dengan keringatku, tapi itu pun rezeki darimu, maka aku kembalikan kepada engkau. Hanya nanti kalau kurban, pembagian dagingnya jangan kita lupanya, sepertiga bagian kurban, sepertiga bagi kerabat tetangga, dan sepertiga kepada orang fakir miskin. Ustaz, ada tetanggaku kasih tapi nak jual urusan nami. Jangan dicampur, kau mana jual mana apa, nanti suami kasih. Karena biasa nak perhati, mau kasih gitu, nak jual jadi tahun berikutnya atau tidak dapat nih. Karena gara-gara kita tahu sebarkan nih. Ya, mau nak jual mana urusan. 5 kilo itu ada dapat 5 kukuan. Jadi 4 kilo nak jual di 1 kilo itu mana mas? Kesudah menyukasi urusan entah. Dan Ustaz bagaimana ke dagingku saya? Katanya kan harus dihabisi 3 hari. Tidak, jika sudah dibagikan itu haknya kerabat tetangga, selesai nih. Fakir pembagian teman belum mau dimakan, simpan di freezer. Anda kalau masih ada daging kurbannya sampai sekarang. Nah, dulu di freezer dari gua sekali. Ya astagfirullah masih ada. Subhanallah. Dia mungkin. Nah, jadi harus jadi kalau tajam cepat itu nih di Saudi, kenapa hukum pancung itu masih berlaku? Syariat Islam kan hukum pancung, nyawa balas nyawa. Kenapa bukan ditembak? Kenapa bukan diracuni? Karena lebih mudah matinya kalau dipancung dan cepat, tidak lama merasakan sakit. Yang pernah dibekam, kalau pernah dibekam, coba sakit perhatikan itu titik bekam kan. Aku titik ada aku pun kan tidak semuanya. Itu yang ditusuk ke jarum di punggungnya, semakin jauh dari jangkauan otak maka semakin disakit dirasa.
maka lebih sakit kini betisnya ditusuk jarum daripada ini penggunta atau leherkan. Kenapa? Karena jangkauan otak dekat ini, maka harus cepat supaya tidak merasakan sakit. So itu kan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di Australia itu memang banyak sapi dan murah, tapi kalau mau berkurban orang setengah mati karena tidak boleh menyembelih sembarang, harus di tempat penyembelihan. Itu pun yang menyembelih situ orang Muslim. Makanya daging yang diimpor dari Australia aman. Kenapa?